Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meton Khaliza dari kelas 11 IPS 1. Di sini, saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda. Namun sebelumnya, ada 3 poin penting yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, latar belakang. Perlawanan Banten terhadap Belanda terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan tersebut dilatar belakangi oleh tindakan VOC yang sering memblokade jalur perdagangan serta perairan Banten. Akibat dari tindakan VOC tersebut, hubungan antara Banten dengan VOC semakin memanas. Yang kedua, perlawanan Banten. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yakni tanaman tebu. Akibat serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng, salah satunya bernama Noordwijk. Sultan Ageng Tirtayasa juga membuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Untung Jawa. Pembuatan saluran irigasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perang dan kepentingan irigasi pertanian. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri, dibantu putranya yang lain yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, yaitu W. Chaef. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC inilah, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekutuan dengan VOC untuk merebut kekuasaan di Kesultanan Banten. Dalam persekutuan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut kekuasaan Banten tetapi dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. 3. Akhir perlawanan. Walaupun Kesultanan Banten telah dikuasai VOC, Sultan Ageng Tirtayasa bersama putranya, Pangeran Purbaya, masih melancarkan serangannya sekalipun dengan cara bergerilya. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya, pada tahun 1750, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.